Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Hasana dari kelas BKI 4C UIN Suskariau. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang etika bisnis dan bentuk usaha. Baik, langsung saja. Di dunia bisnis itu yang etika itu sangat diperlukan untuk dikelola serta menjelaskan bisnis. Jadi, kalau etika bisnis kita baik, maka akan otomatis bisnis akan berkembang lebih mudah. Lalu etika bisnis di sini yaitu bagaimana prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur sebuah perusahaan. Contohnya, ketika bisnis ini kayak gimana cara kita menjalankan bisnis dengan benar dan bertanggung jawab serta adil dan jujur. Lalu di sini ada pengertian etika bisnis. Menurut Hill dan Jones, yaitu di mana etika bisnis ini merupakan ajaran untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini juga dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika sedang mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan masalah moral yang kompleks ini. Lalu selanjutnya yaitu tujuan etika bisnis. Di sini, ketika bisnis sangat-sangat dibutuhkan, semua perusahaan baru maupun lama, itu tujuan etika bisnis untuk pengusaha itu bagaimana pengusaha mendorong berdasarkan moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pembisnis untuk melakukan good business dan tidak melakukan konsep monkey business, di mana hal seperti itu dapat merugikan banyak orang yang terkait dalam sebuah perusahaan. Lalu di sini ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini bermakna bahwa setiap orang itu punya hak untuk mendapat perlakuan yang sama. Jadi semua orang yang terlibat dalam bisnis ini berhak berkontribusi baik, itu secara langsung atau tidak langsung. Lalu yang ketiga itu ada otonomi. Di sini selaku pembisnis, kamu harus bisa mengambil keputusan dengan benar dan adil serta bertanggung jawab dengan keputusan yang kamu buat. Lalu yang keempat yaitu dengan mempunyai integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Jadi menerapkan prinsip integritas moral ini berarti semua orang yang terlibat dalam perusahaan harus menjaga nama baik perusahaannya. Nah, yang kelima yaitu ada prinsip loyalitas, di mana penerapan prinsip ini kamu tidak bisa mencampurkan antara urusan bisnis dengan urusan pribadi kamu. Karena loyalitas terhadap perusahaan itu bisa dilihat dari kerja keras kita dan keseriusan kita dalam menjalani sebuah usaha itu. Baik, lanjut di sini ada contoh etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama di sini, yaitu pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu orang baru. Hal ini penting dilakukan supaya menunjukkan bahwa kamu punya etika yang baik. Lalu yang kedua ada berdiri saat berkenalan, yaitu untuk menunjukkan kesopanan serta mempertegas kehadiran kamu. Tapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, kamu bisa menunduk sedikit. Lalu yang ketiga, ucapkan terima kasih, di mana ketika menghadiri sebuah acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya seperti terima kasih sudah datang atau terima kasih sudah mengundang saya. Lalu yang keempat di sini, bayar tagihan ketika mengundang. Maksudnya di sini yaitu jika ada pertemuan bisnis di luar kantor, lalu kamu sebagai tuan rumah
yang mengadakan pertemuan itu, maka ada baiknya kamu yang membayar. Jadi kesimpulan dari materi pertama ini, dengan kamu memiliki etika bisnis yang bagus, maka perusahaan kamu memiliki daya saing yang tinggi serta kemampuan dalam menciptakan nilai yang bagus. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Di sini badan usaha maksudnya seperti entitas yang diciptakan untuk melakukan bisnis. Misalnya perusahaan atau organisasi yang punya hak dan kewajiban, atau organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban hukumnya sendiri, terpisah dari orang-orang yang mengelolanya. Jadi badan usaha itu semacam orang yang bertanggung jawab atas aktivitas bisnisnya. Selanjutnya ada bentuk badan usaha. Di sini ada dua jenis. Pertama yaitu state capital. Ini disebabkan besarnya dimiliki oleh negara. Lalu yang kedua itu ada private capital. Ini sebagian besarnya dimiliki oleh swasta. Lalu selanjutnya ada bentuk badan usaha, yaitu di sini ada 5. Yang pertama itu bisa perseorangan. Lalu yang kedua itu firma, ini seperti perusahaan kecil-kecilan. Lalu yang ketiga itu ada CV. CV ini adalah biografi kita. Terus ada PT. PT di sininya itu seperti pabrik. Dan terakhir itu adalah BUMN, yaitu usaha yang dikelola oleh pemerintah. Lalu selanjutnya materi yang terakhir yaitu waralaba. Ini sudah banyak sekali di Indonesia dengan macam jenis-jenis usaha yang ditawarkan seperti minimarket, stand makanan, kafe, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu waralaba ini salah satu aset aktif berbentuk bisnis yang penting di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.